apapun situasinya, dimanapun kita berada, siapapun yang kita hadapi, kapanpun, pagi, siang, malam, atau saat mood kita baik atau mood kita berantakan, tetaplah menjaga kualitas kebaikan. Jangan pernah hilang, luntur, redup, apalagi digondol maling. Jangan. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Anda yang dari Indonesia, Anda yang dari Malaysia, Anda yang dari Timur Leste, maupun di negara-negara yang lain, saya berdoa, ya Tuhan, utuslah roh-Mu dan jadi baru seluruh muka bumi. Lihatlah anak-anak-Mu ini yang tekun merenungkan sabda Allah. Biarlah kekuatan dari surga turun atas mereka. Perbaharuilah kehidupan mereka. Perbaikilah yang rusak. Kuatkan yang lemah. Tunjukkan arah yang jelas. Pintu-pintu yang menjadi jalan keluar bagi kesulitan mereka. Berilah mereka kesehatan dan kebahagiaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, di awal video izinkan saya mau menyapa beberapa pelanggan Bible Learning yang baru ya, karena setiap hari selalu ada yang baru, puji Tuhan. Ada Ibu Cornelia Idalilo, ada yang tulisannya pakai Mandarin saya nggak bisa baca, mohon maaf banget. Ada Yonatan Erik, ada Crescencia Wirasti, ada The Jelly, ada Hernando Demili, ada Kirlia Rage, ada Eli Kartina, ada Lucy Handoyo, ada Deviani Yunita, ada Ramli Datang Jaya, ada Cordeliva Nini Yuliastuti, ada Jerry Helmi, ada Denny Susanto, ada Fanny Mikael. Rasanya mau saya bacain semua, tapi nanti kelamaan penontonnya yang lain nanti bosen. Saudara-saudara, terima kasih buat Anda semua yang sudah subscribe video Bible Learning. Subscribe itu cukup satu kali saja, nggak usah diulang-ulang. Yang boleh diulang-ulang itu yang berlangganan sebulan sekali. Dengan dana-dana yang masuk, mendukung saya dalam program Rumah Teduh Suryo. Terima kasih buat semua support Anda. Saudaraku yang terkasih, Rumah Teduh Suryo, sekali lagi, saya tadi malam itu baru kembali dari Samadhi itu jam 10, hujan gede bukan di Jakarta kemarin itu sampai malam. Rumah Teduh Suryo dengan timnya, saya dan teman-teman dari RTS ini diminta untuk sharing sekali lagi. Padahal baru bulan lalu di hadapan para pastor Sekuskupan Agung Jakarta. Tadi malam itu di hadapan para imam diosesan, imam-imam projo. Teman-teman saya karena saya berasal dari imam projo. Saya bilang, bukankah kemarin udah ngomong? Itu kan baru 20 menit, cepet-cepet waktu itu. Sekarang tim Rumah Teduh Suryo dikasih waktu 1,5 jam. Panjang lebar ini. Saya kan orangnya paling gak suka ngulang-ngulang. Maka kemarin saya bagi 3 tuh. Setengah jam pertama saya berbicara soal spiritualitas keterlibatan. Apa sih yang membuat, yang mendorong orang mau terlibat dengan kesusahan sesama? Kesusahan sendirinya aja udah berat, udah banyak banget. Apa sih yang mendorong orang untuk mau peduli, terlibat dalam kesusahan? Di situ saya mengangkat dokumen-dokumen dari para uskup Asia yang memang gereja di Asia yang rukun, yang bekerja sama, yang toleran, hidup keberagamaannya itu diajak untuk bagaimana berpartisipasi. Gereja harus berpartisipasi dengan dunia. Karena dunia tempat gereja tumbuh dan berkembang, dan gereja harus menjadi garam dan terang dunia. Setengah jam yang kedua, saya undang tim saya. Cici-cici, ibu-ibu yang memang super luar biasa, mereka men-sharingkan kenapa mereka kok mau terlibat, kesulitan mereka apa, pernah nggak punya pengalaman buruk ketika menolong orang lain, dan lain sebagainya. Nah, di setengah jam yang terakhir, saya mengundang mama-mama pasien. Pasien-pasien anak semua, ada Mama Justin, saya undang, ada Mama Hana, saya undang, ada Papa Clara, saya undang. Mereka bercerita dengan cucuran air mata tentang anak mereka, tentang harapan mereka, tentang bagaimana yang mereka alami di Rumah Teduh Suryo.
luar biasa karya Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya yakin setiap orang pasti pada dirinya baik. Betul apa enggak? Coba tanya diri Anda, apakah sebetulnya diri Anda baik apa enggak? Romo, meskipun muka saya Romo, orang ngelihat saya aja judes, sombong katanya, angkuh Romo, mukanya itu nyeremin Romo. Tapi jujur Romo, di dalam hati saya ini sebetulnya saya mah baik. Casingnya aja Romo, itu kayak casing tukang pukul gitu ya. Hatinya mah Hello Kitty Romo, hati saya baik. Mungkin ada orang bisa berbicara seperti itu. Atau memang kebaikan seseorang itu, kalau saya lihat beberapa orang ya, memang mukanya baik, apa yang di dalam itu tampak keluar. Bukan karena riasan, bukan karena make up, bukan karena munafik, bukan karena dibuat-buat. Karena memang tutur katanya, orangnya baik. Pernah nggak ketemu orang seperti itu? Dari luarnya baik, dalamnya juga baik. Nah, yang paling susah kan apa saudara-saudara? Orang, waduh, mukanya baik, omongannya baik, bisa melayani, tapi hatinya, cuma pura-pura doang ternyata. Mendingan orang yang memang hatinya jahat gitu, tampak keluarnya jahat, itu lebih baik tuh. Tapi saudara-saudara, apapun itu, saya percaya kok, di sini sekarang ada 400 ribuan penonton Bible Learning. Saya yakin semua Anda baik sebetulnya. Termasuk musuh-musuh Anda yang paling mengerikan sekalipun, di dalam hatinya sebetulnya baik. Sebetulnya ya. Cuman kebaikan itu kadang-kadang tertutup. Kebaikan itu kadang-kadang luntur, kadang-kadang redup dengan berbagai macam masalah-masalah di dunia ini. Coba Anda pikirkan, tanya sama diri Anda, sebetulnya aku ini baik nggak sih? Yakinlah diri Anda akan berkata, jauh di dalam dirimu kamu itu baik. Tanya sama Tuhan, Tuhan sebetulnya aku tuh baik nggak sih waktu diciptain? Ya pasti baiklah. Tuhan menciptakan kita baik adanya, bukan? Saudara-saudara terkasih, sayang 1000 sayang, banyak orang menjadi lelah dengan kebaikan-kebaikan karena dikecewakan, karena kesulitan-kesulitan, karena hambatan, karena kepepet Romo. Tadinya saya nggak mau mencuri, karena kepepet ya jadi tilep-tilep juga Romo. Tadinya nggak mau bohong Romo, mau jujur sama istri, tapi karena keadaan ya bohong lagi. Saudara-saudara terkasih, ada 1000 alasan di luar sana yang siap merenggut kualitas kebaikan dalam diri kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristiani, kita diajak oleh bacaan-bacaan hari ini untuk tetap bertekun dengan kebaikan itu. Apapun situasinya, dimanapun kita berada, siapapun yang kita hadapi, kapanpun, pagi, siang, malam, atau saat mood kita baik, atau mood saat kita berantakan, tetaplah menjaga kualitas kebaikan. Jangan pernah hilang, luntur, redup, apalagi digondol maling. Jangan. Nanti kalau kualitas kebaikan yang ditanamkan Allah pencipta dalam diri kita hilang, kita bukan manusia lagi. Kita menjadi makhluk-makhluk yang mengerikan. Hal itu bisa kita pelajari dari kesaksian Paulus yang kita baca dalam Kisah Para Rasul bab 20 ayat 17 sampai 27. Di situ Paulus waktu itu ada di Efesus. Dia men-sharingkan begini, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Siapa yang sudah jadi terlibat pelayanan prodiakon, ketua lingkungan, coba pakai ayat ini. Kisah Para Rasul bab 20 ayat 19. Dengan rendah hati aku melayani Tuhan. Ketika kita melayani sesama, melayani warga lingkungan, melayani orang-orang sakit, itu kita sedang melayani Tuhan dalam diri mereka. Dengan rendah hati aku melayani Tuhan. Romo,
kalimat ini bagus banget Romo. Akan saya pakai Romo sebagai spiritualitas pelayanan saya. Yang kita layani adalah Tuhan dalam diri sesama. Dilanjutkan, dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata, banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membun-bun aku. Nah itu dia. Udah melayani Tuhan dengan rendah hati, harusnya apa? Wah, ditepokin dong, diterima dong, ditulis namanya gede-gede dong, diucapin terima kasih dong, menerima balasan yang berlimpah dong. Tapi apa yang terjadi? Yang diterima oleh Paulus adalah cucuran air mata, limpahan air matanya bercucuran pagi, siang, dan malam, dan banyak mengalami pencobaan dari bangsanya sendiri justru. Bukan dari orang-orang yang jauh, bukan cuma menghina, bukan cuma mengejek, bukan cuma mengusir, tapi mau mengakhiri hidup dari Paulus ini. Nah, ini yang menarik nih. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Nah, itu dia. Banyak sekali para pelayan-pelayan, ketua lingkungan, fasilitator, Emmaus Journey, pengajar-pengajar kitab suci, prodiakon, atau DPH sekalipun ya. Kalau lagi sibuk, kalau lagi ada halangannya, kalau lagi hambatannya, ya udah deh. Tugas pelayanannya ditinggalkan, diabaikan. Lama-lama tugas itu ditelantarkannya. Banyak orang-orang sakit nggak lagi mengalami kunjungan dari para petugas-petugas pembagi komuni ini. Banyak orang-orang sakit tidak lagi didoakan oleh para pendoa-pendoa. Banyak orang-orang di luar sana yang sangat mengharapkan bantuan, kemurahan gereja, lama-lama terabaikan. Karena si pelayannya ini udah sibuk dengan urusannya masing-masing. Udah nggak ada waktu. Hambatan, kesulitan, ancaman, wah datang silih berganti. Betul? Di situ niat baik, usaha baik, kebaikan dalam diri kita luntur. Pelayanan kita yang suci, yang murni, yang dengan rendah hati lenyap, tergerus oleh kesulitan demi kesulitan. Tapi belajarlah dari Paulus, saudara-saudara. Dia sudah melayani dengan penuh kerendahan hati. Tantangan, hambatannya datang silih berganti, tidak membuat dia lalai untuk memperjuangkan apa yang baik untuk jemaat. Semua kuberikan, semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumahmu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita bisa lihat di sini. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku, selain apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Jeng, 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 jeng. Iya ya Romo, kesulitannya Paulus itu bukan cuma present doang, bukan sekarang doang. Tapi Paulus sudah tahu, diberitahu oleh kuasa Roh Kudus, penjara dan sengsara sudah menunggu dia. Bentuk future di masa depan sudah ada tantangannya, hambatannya, bukan cuma yang kaleng-kaleng, KW-KW, yang remeh-temeh, penjara. Kemudian juga sengsara. Tapi di sini kita bisa melihat, belajar dari Paulus, tapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Lagi-lagi para pelayan jemaat, para pelayan umat, pelayan sabda, catat kalimat ini, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku. Banyak orang bertugas misalnya 5 tahun atau 3 tahun satu periode mundur. Karena apa? Wah Romo nggak happy, nggak bahagia. Atau ya dilakukan secara terpaksa. Ya udah deh, tunggu 3 tahun deh, tunggu 5 tahun deh. Tapi nggak berbuah pelayanannya.
Belajarlah dari Paulus, tetap mau berbuah atau tidak, ditolak ataupun diterima, ditepokin ataupun ditimpukin batu, tetap tidak pernah berubah niat baiknya, kasihnya, pelayanannya yang rendah hati tadi. Dia percaya roh yang sama yang membisikkan ke telinganya, kamu siap masuk penjara di Yerusalem, kamu siap sengsara, aku tidak menghiraukan nyawaku, asal saja aku dapat mencapai garis finish dan menyelesaikan karya pelayanan ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, luar biasa bukan? Itu aja saya terinspirasi luar biasa. Kadang-kadang kita mudah sekali mundur, kita mudah sekali mutung bukan? Kita mudah sekali ngambek dalam melayani orang-orang kecil, melayani sesama. Karena ya boro-boro bahagia Romo. Karena wah malah dimacem-macemin, malah diomongin, malah difitnah Romo, malah ditipu, malah dikerjain Romo. Yaudah mundur aja, nggak mau lagi. Belajarlah di sini. Tuhan, semoga aku memperoleh garis akhir dan menyelesaikan karya pelayanan ini. Itu ada kaitannya dengan doa Yesus. Ketika perjamuan malam terakhir, ketika Tuhan Yesus berdoa seperti ini, Bapa, tibalah saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anak mempermuliakan engkau. Kata mempermuliakan dari asal kata mulia. Ada emas, permata, kita sebut sebagai logam mulia atau material yang mulia. Artinya apa? Tidak berkarat, tidak berubah. Misalnya perak atau tembaga yang kita beli gitu ya. Sebulan 2 bulan mungkin karena teroksidasi, itu tembaga bisa berubah jadi hitam bukan? Kemudian juga perak juga demikian bukan? Ya karena kena air lah, kena keringet lah, kena segala macam lah, berubah. Maka perak, tembaga tidak pernah disebut sebagai logam mulia. Atau ya batu-batu kerikil, mungkin nanti dia bisa berubah jadi hal yang lain. Keindahannya hilang. Beda dengan emas, beda dengan permata. Logam atau material mulia ini berharga karena apa? Tidak berubah. Kualitasnya tidak berkurang. Kualitasnya tidak berganti dengan yang lain. Kualitasnya tetap. Itu salah satu doa Yesus kepada Bapa untuk para muridnya. Supaya kita juga berani nggak kita berdoa. Ya Bapa, izinkanlah kebaikanku, kualitas-kualitas positif dalam diriku, nilai-nilai baik dalam diriku, keunggulan-keunggulanku, kau jaga. Berguna buat memuliakan namamu, untuk pelayanan kepada sesama. Jangan berubah ya Bapa. Biarlah berkembang, tapi tidak berubah ke arah yang lain. Berkurang kualitasnya, bahkan berubah menjadi sesuatu yang tidak baik. Dari positif menjadi negatif. Jangan biarkan itu terjadi ya Bapa. Biarlah sampai akhir hidupku, sampai aku menyentuh garis akhir, yaitu kematianku, perjumpaanku dengan Engkau, aku boleh menjaga kualitas baik dalam diriku. Jangan biarkan berubah. Saudara-saudara, cinta itu kalau berubah jadi benci, Anda tahu persislah, gak enak bukan? Dulu 2 orang ini wah sayang-sayangan, you are my love, you are my everything, you are my life, I cannot live without you. Tapi setelah 1-2 kesalahan berubah jadi benci, rumah tangga akan jadi neraka. Dulu setia, dulu dia anak baik, dulu dia anak saleh, dulu dia pelayanan di gereja, dulu dia misdinar, dulu dia ketua lingkungan, dulu dia pelayan, dulu dia prodiakon. Karena 1-2 hal berubah. Semoga bacaan hari ini, ya Bapa, biarlah kemuliaan-Mu hadir dalam diriku, menjaga kualitas kebaikan dalam diriku, kualitas pelayananku kepada sesama. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga hari ini ada kebaikan. Bye-bye.